name I find the joy. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Kamis 11 Januari 2024. Yang malam ini mengenai materi konseling ya Bapak Ibu, dan temanya kali ini adalah mengendalikan amarah. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Karena sekali lagi kami bisa berkumpul pada malam ini di kelas pembelajaran Sema Adonai untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga untuk kesehatan dan berkat yang sudah Bapak berikan kepada kami semua sepanjang hari ini. Ya Bapak, kiranya Engkau juga memberkati pembelajaran kelas Sema Adonai pada saat ini, terutama saya yang sebagai moderator. Mampukan saya untuk bisa memimpin kelas pembelajaran ini ya Tuhan, dengan baik, dengan lancar, dan juga berkatilah para operator kami juga yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, mampukan mereka untuk bisa melakukan tugasnya juga dengan baik, dengan lancar, dan dengan tanggung jawab. Berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga internet kami dapat berjalan dengan lancar, tanpa kendala satupun ketika pembelajaran kelas kami berlangsung dari awal hingga akhir. Dan berkati juga Pak Pendeta Dedi Kurniawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah, urapilah setiap perkataan dari Pak Dedi, dan berikanlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Dedi dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berikanlah kepada kami semua ya Tuhan, di dalam ruangan ini, hikmat yang juga daripada-Mu, buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menerima kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami dengan benar. Kami mampu memahaminya dengan baik, apa yang menjadi kehendak hati-Mu ya Tuhan pada diri kami. Dan mampukanlah firman itu menjadi rema Tuhan di dalam diri kami, dan mampukan kami untuk bisa melakukannya, mampukan kami untuk mempunyai hati yang setia dan taat pada kehendak-Mu ya Bapa, dan melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa mengabarkannya, mengajarkannya kepada sesama kami, dan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kelas kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghancurkan dan mengganggu pembelajaran kelas kami ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UKRIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Battle the Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Battle the Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayanan: Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GBI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GBI Ekousia Agape Karawaci Benton
Johnson UPH Karawaci. Pekerjaan: beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo, Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Ya, baik Bapak Ibu, tadi adalah sekilas tentang profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Didi. Sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Ya, Masih ingat shalom ya? Ibu. Selamat malam Iya. Bapak Ibu Saudara semua. Iya. Tuhan salam sejahtera. Ya, amin. Tema malam ini menarik ya Pak, mengendalikan amarah. Iya, Iya, baik. betul. Betul, baik. Baik Pak, saya akan serahkan waktu dan tempat kepada Pak Dedi. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan memulai pelajaran kita malam hari ini. Tema malam hari ini tadi sudah disampaikan oleh moderator kita, Ibu Aling, yaitu bagaimana kita memperhatikan satu hal yang kecil, tapi bisa berefek sangat besar ya. Efeknya sangat besar dalam pengertian efeknya ini bisa menimbulkan satu hal yang merugikan, ya baik khususnya kedua belah pihak begitu. Nah, Bapak Ibu, sifat marah itu adalah sifat yang dimiliki oleh semua orang ya. Artinya tidak pernah seorang dari sejak kecil sampai dengan dia meninggal, dia tidak pernah marah tuh tidak ada ya, seperti itu. Nah, setiap kita tentunya pernah marah begitu. Namun ya tentunya ada kemarahan yang sifatnya mendatangkan kebaikan, ada kemarahan yang sifatnya memberikan efek yang tidak baik, saudara. Nah, oleh sebab itu, kalau kita kembali melihat di Alkitab, tentunya kan Alkitab juga mencatat ketika Tuhan Yesus marah ya, ketika satu kali bait Allah dijadikan sarang penyamun, kata Tuhan Yesus di sana. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan tindak kejahatan yang ada di rumah Tuhan di sana, begitu di bait Allah. Sehingga pada waktu itu Tuhan membalikan meja-meja penukar uang itu tadi, dan dia sambil mengatakan bahwa rumah Tuhan itu sudah dikotori lah, istilahnya seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang kita juga menghadapi berbagai orang dengan berbagai karakter. Kadang-kadang, saudara ya, ketika kita berinteraksi satu dengan yang lainnya, ya ada saja faktor yang menyebabkan orang bisa marah. Salah satunya mungkin cara bicara, itu bisa menyebabkan orang bisa terpancing emosi. Kondisi badan yang letih, capek seharian bekerja, begitu ya, juga bisa menyebabkan ketika ada sentuhan, ya artinya ada gesekan, bisa terpancing emosi, bisa terpancing kemarahan. Apalagi ya banyak begitu ya, perbedaan pandangan bisa menimbulkan kemarahan gitu. Nah, inilah yang harus kita pahami, kemudian kita pelajari bahwa kita harus punya pengendalian diri begitu. Pengendalian diri di dalamnya itu adalah kesabaran. Ya, bagaimana kita bisa meredam respon, ya tanggapan, kemudian gestur ya yang menyebabkan kita bisa terpancing dan menunjukkan suatu kemarahan. Nah, tentunya malam hari ini kita akan belajar efek-efek daripada kemarahan. Ya, tentunya juga kita lihat dari sisi Alkitab begitu. Sebenarnya tentunya sangat panjang ya kalau kita belajar dari satu pembahasan ini tentang materi marah ini, itu tentunya sangat-sangat nggak cukup dalam hitungan 2 jam begitu ya, karena harusnya kita ada pelajaran-pelajaran lanjutan ke depan yang berkaitan dengan hal ini begitu. Karena salah satunya ya perintah Tuhan itu adalah bagaimana kita ini kan menjadi orang yang sabar begitu, menjadi orang yang memaafkan. Nggak mungkin seorang yang emosional, yang temperamen itu ya mudah untuk memaafkan. Tidak mungkin, dia harus bisa mengendalikan diri dulu. Dia harus bisa mematikan hawa nafsu kemarahannya itu. Sehingga dia bisa memberikan respon pengampunan buat orang lain. Kalau dia nggak seperti itu, wah repot ya.
Nah, coba sekarang kita lihat dulu sebagai pengantar ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 8 ya. Coba kita lihat Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8. Saya minta salah satu, nanti Bu Aling aja sebagai moderator bacakan ya. Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8. Iya, baik. Sebentar ya, Pak. Mazmur Ya, 37 ayat 8. 8. Sebentar, saya cari dulu. Ya. Mazmur 37 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Iya. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Alkitab sudah mencatat, menulis ya bagi kita semua bahwa satu perintahnya kepada kita semua yang membaca firman ini adalah supaya berhenti untuk marah. Marah ini adalah marah yang negatif nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena marah ini membawa orang kepada kejahatan. Dikatakan bahwa tinggalkan panas hati itu. Tinggalkan kemarahan yang meledak-ledak, emosi yang meluap-luap begitu ya. Harus ada pengendalian diri di dalamnya supaya kita bisa meninggalkan itu. Tanpa bisa mengendalikan diri, tidak mungkin kita bisa meninggalkan panas hati. Tidak mudah loh, tidak gampang. Orang kalau lagi emosi, waduh, gitu. Suruh tinggalkan panas hati itu nggak bisa, karena dia harus bisa berjuang melawan diri dia sendiri begitu. Nah, ada satu raksasa memang yang bisa membuat orang ini akhirnya menjadi satu penghalang utama dalam diri orang, yaitu ketika dia tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, inilah akibatnya kita lihat ya, beberapa orang akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi. Nah, saya ingin coba kasih minta gambaran nih. Siapa yang mau jawab ya berkaitan dengan apa yang ditulis oleh kitab Mazmur 38 ini. Kemarahan bisa mendatangkan emosi, contohnya apa sih? Kemarahan yang bisa mendatangkan emosi, yang meluap-luap gitu. Contohnya, tuh bisa membawa orang kepada apa gitu. Bapak Ibu ada yang bisa kasih pandangan? Contohnya apa? Ya, silakan Bapak Ibu Ya, yang ingin ada memberi interaksi pandangan. nih. Contohnya Ya, apa? Bisa kasih contoh nggak? Banyak kan contoh-contohnya. kemarahan yang bisa menyebabkan Dan itu membawa apa tadi, Pak? kejahatan. Iya, kemarahan yang bisa membawa orang kepada kejahatan itu contohnya apa? Perkataan, Pak. Perkataan, ya Perkataan masuk. yang Perkataan kan? menyakitkan, iya. Ya, menyakitkan. Karena perkataan itu pasti biasanya, maaf ya, ada kata-kata kasar nggak keluar dari mulut? Bisa kan? Ada, Ada kata-kata binatang nggak yang dikeluarkan dari mulut orang yang marah gitu, yang tidak bisa mengendalikan dirinya? ada, Pak. Ada, begitu. Berdampak nggak positif apa negatif buat orang lain? Sudah pasti negatif, Pak. Pasti negatif. Karena Nah, kalau pasti akan sudah negatif, itu sebuah kejahatan atau kebaikan? kejahatan, Pak Dedi. Kejahatan. Apakah kejahatan ini ya hanya untuk orang lain saja? Maksudnya hanya untuk orang yang bukan keluarga saja ketika kemarahan ini ditunjukkan? Tidak kan? Tidak, Orang yang dalam untuk orang emosional, lain. siapapun juga yang dekat dia, yang temperamen, yang tingkat kemarahannya begitu tinggi, ya orang terdekatnya pun dia sakiti. Makanya gak usah heran ada suami-suami yang kasar, yang terluka adalah istrinya. Kebalikannya juga sama, ada istri-istri yang seperti itu, yang terluka adalah suaminya. Ada orang tua yang terlalu kasar, juga yang terluka adalah anak-anaknya. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi ya tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya tidak berpikir panjang, yang ada adalah pikirannya buntu, yang keluar ada caci maki. Nah, makanya kenapa saudara nggak usah aneh. Dari perkataan-perkataan aja, orang bisa bunuh-bunuhan tuh. Bisa dendam, bisa bunuh-bunuhan. Ya, makanya inilah yang Alkitab katakan bisa membawa orang kepada kejahatan. Karena banyak ya, dari kemarahan itu orang bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan kejahatan. Kriminalitas itu bisa terjadi. Karena apa? Karena tidak pengendalian amarah. Bisa pukul orang di jalan, begitu kan? Sampai luka-luka, begitu kan? Akhirnya masuk ke ranah hukum, dituntut, dilaporkan ke polisi, itu bisa terjadi. Begitu, karena senggol-senggolan mobil, misalkan karena diklaksonin, itu bisa banyak faktornya.
Makanya nggak mudah kalau kita berbicara tentang melatih kesabaran, ya tentunya hal ini tidak mudah. Tetapi kita juga harus punya pemahaman bahwa kita ini sebagai anak Tuhan itu harus berbeda dengan orang yang ada di luar. Orang yang di luar dimanapun cenderung kasar kata-katanya, walaupun ya tidak semua begitu. Ada di masyarakat di level digolongkan, ini orang-orang yang levelnya pendidikan pasti ngomongnya baik, ya tidak mudah marah begitu kan. Kemudian kata-katanya juga tidak kasar begitu. Tetapi ada juga yang levelnya dikatakan levelnya rendah, itu kalau sudah memaki kata-katanya semua itu sangat-sangat kasar sekali begitu. Nah, bagaimana dengan anak Tuhan? Anak Tuhan adalah golongan yang ketiga ini. Golongan ketiga ini ada apa? Golongan yang berkata-kata dengan lemah lembut. Itu kan keluar dari hati. Amarah juga sama, keluarnya dari hati begitu. Kenapa bisa berbeda keluarnya? Anak Tuhan keluarnya lemah lembut, ya, ada dari dalam hati. Bedanya dengan orang dunia keras, kata-katanya kasar, itu bedanya di mana? Bedanya karena kita dituntun di dalam kebenaran. Karena ada Roh Kudus yang menuntun kita. Makanya sebagai anak Tuhan kita seperti Roma 12 ayat 1 dan 2 bilang, kita harus berubah, mindset kita harus berubah. Kita harus punya pemahaman bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan, hidup kita menjadi contoh dan teladan, kita belajar yuk memulai dengan perkataan kita untuk berkata baik begitu. Untuk tidak mudah terpancing kemarahan dengan orang-orang yang berusaha untuk memancing kita begitu. Jadi pemimpin tentu saja tidak mudah. Tekanan, tugas, tanggung jawab yang besar membuat kadang-kala kita pun terpancing emosi, memarahi anak buah kita begitu kan. Melampiaskan kemarahan itu, melemparkannya lagi itu kepada bawahan kita begitu. Nah, itu sesuatu yang tidak baik juga. Seharusnya ketika sebagai pemimpin menerima teguran dari atasan, maka kita tidak menyalurkan kemarahan itu kepada orang lain. Ada loh di dalam rumah tangga begitu, di dalam hubungan sebagai anak rumah tangga, tapi hubungan sesama anak begitu. Kalau dia dimarahi, dia lemparkan kemarahan lagi kepada orang yang lebih lemah begitu. Jadi melampiaskan. Ada tipe orang yang seperti itu. Nanti kita belajar di pastoral counseling. Ada yang modelnya seperti itu. Jadi ketika dia merasa tertindas, dia tindas lagi orang lain. Begitu. Jadi istilahnya kalau bahasa Betawi dia ngambul. Ngambul ya. Ngambul tuh kalau udah marah, dilemparkan lagi kepada orang yang tidak bersalah. Begitu. Begitu. Kena efeknya begitu. Nah, nggak boleh begitu. Ya. Kenapa? Karena akan membangun sebuah permusuhan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan pengendalian diri mengenai kemarahan. Miliki pengendalian diri yang sehat, yang baik. Dari mana tentunya kita belajar. Kita berkata ketika kau dicaci, kita balas dengan, ketika kita dihina, kita balas dengan kebaikan. Kita balas dengan kelembutan. Bukan kita balas dengan kekerasan. Itu prinsip Alkitab yang diajarin. Itu hal yang sederhana. Yang harus kita mulai sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya, Mazmur 37:8 menyampaikan tentang hal itu. Nah, saudara bisa lihat banyak sekali di kitab Amsal juga yang memperingatkan kepada setiap orang yang dia kasihi, termasuk kita semua ini, untuk kita berhati-hati ya di dalam masalah emosi begitu. Nah, orang yang temperamental adalah langkah awal dia harus berjuang untuk dia bisa mengubah dirinya menjadi orang yang sabar. Tentunya ada proses ya. Jangan dibiarkan ini karena jujur saja ini akan merugikan diri sendiri ya, merugikan orang lain dan juga merugikan status kita sebagai anak Tuhan. Ada nggak pendeta-pendeta yang temperamen? Masih banyak Bapak Ibu, masih banyak. Kami kalau sidang MD saja Bapak Ibu itu sampai gebrak-gebrak meja, sampai tunjuk-tunjuk orang itu. Ya itulah, saya nggak mau bicara lebih jauh lagi, tapi faktanya ada yang seperti itu. Begitu. Oke, kita akan lihat slide kita ya, kita akan belajar. Ini pembuka saja supaya kita bisa menangkap ya bahwa yang kita mau bahas ini adalah tentang kemarahan ya. Nah, apa sih kalau di dalam pembahasan tentang kemarahan itu? Nah, kita akan lihat ya. Iya, ini Bapak Ibu Saudara ya. Sebentar saya akan perbesar dulu ini. Ini kok nggak muncul. Ya. Ya, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, istilah anger issue adalah menuju kepada kemarahan ya, menuju kepada kemarahan atau amarah begitu. Nah, kita akan lihat pengertian anger issue itu apa. Nah, anger issue merupakan kondisi ketika seseorang dikatakan ketika seseorang tidak dapat mengendalikan amarahnya. Jadi dia berjuang untuk bagaimana dia bisa menenangkan dirinya, bagaimana dia bisa sabar tapi tidak bisa. Ya. Nah, kemarahan yang muncul bahkan bisa berlebihan. Nah, jadi lihat nih Bapak Ibu ya, mengendalikan dirinya tidak bisa,
tetapi tindakan keluar, ya, yang keluar dari hatinya dia itu bisa berlebihan. Ya, jadi nggak bisa ditebak, ya, nggak bisa dipukul rata begitu ya. Dikatakan tetapi biasanya dipicu oleh hal-hal tertentu. Jadi memang ada alasannya, ya jelas orang marah pasti ada alasan begitu kan. Ada reaksi, ada respon yang membuat dia berinteraksi, bereaksi begitu. Jika selalu tidak terkendali, katanya amarah bisa menyakiti diri sendiri. Nah itu, ya rugi dong, ya sangat rugi begitu. Siapa yang rugi? Ya kita, diri kita yang pertama. Dan merusak hubungan dengan orang lain. Artinya Bapak Ibu, orang yang suka marah-marah begitu ya, itu memutuskan hubungan silaturahmi atau hubungan persahabatan dengan orang lain. Nah, makanya gak usah aneh orang yang temperamental pada akhirnya ditinggalkan oleh beberapa sahabatnya. Kenapa? Ya itu tadi. Jangan, kan biasanya orang berhindar. Menghindar kenapa? Aduh, kita menghindari deh supaya dia jangan sampai itu tadi ya, sedikit-sedikit tersinggung, marah dan seterusnya. Nanti akhirnya hubungan makin gak jadi nggak enak. Akhirnya ada beberapa orang yang mundur, nggak mau lagi dekat begitu. Makanya orang yang temperamen, yang suka marah-marah itu pasti dia nggak punya banyak teman. Ya, dari fakta yang ada seperti itu, dihindari orang. Nah sekarang kita lihat lagi, jika gangguan tersebut dibiarkan begitu saja, nah ternyata lihat nih Bapak Ibu ya, secara ilmu psikologi dan juga ilmu pastoral counseling, ini merupakan sebuah gangguan. Makanya ada kelainan OCD, OCPD begitu ya, kemarahan disertai dengan satu respon membanting barang-barang begitu ya, merusak ya barang-barang gitu. Ada kan kalau saudara lihat ada orang yang marah-marah, mobil musuhnya lawan itu bisa dihancurin tuh sama dia tuh. Ya dia rusak betul-betul, bahkan sampai tingkat yang paling sangat berbahaya dia bakar rumah orang tuh bisa tuh. Makanya tadi kitab Mazmur 37:8 bilang, kalau orang tidak bisa mengendalikan diri, kalau orang misalkan ya tidak mau berhenti tinggal panas hati itu, maka akan melahirkan satu sikap respon yang negatif, yang sangat berbahaya dan akhirnya menjadi sebuah kejahatan. Benar kan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada orang pemarah itu memberikan keuntungan, nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi marah yang membangun tentunya bisa. Tidak menghina orang, begitu ya, fokus kepada apa yang disampaikan, memberikan alasan, argumen yang masuk akal, begitu yang bisa diterima orang bisa mengerti, begitu. Nah setelah itu nggak ada apa-apa lagi, nggak ada dendam. Nah orang yang punya kemarahan positif, dia tidak ada dasar dendam di dalamnya. Nah dikatakan lagi bahwa maka akan berpotensi menyebabkan penderitanya melakukan berbagai tindakan kekerasan. Pastilah, gitu ya. Baik dalam bentuk fisik maupun verbal. Fisik itu adalah tindakan kekerasan, pakai tangan, pakai kaki, ya. Kalau verbal itu kata-kata, hinaan, cacian, maki, ya itu dari verbal. Tak hanya itu saja, anger issue juga dapat meretakkan hubungan sosial. Itu tadi yang saya ngomong, ya. Sulit dia berinteraksi di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat. Kemudian kita belajar nih Bapak Ibu ya, firman Tuhan tentang marah ya. Alkitab berkata, ini saya ambil, saya ulangi lagi, Mazmur 37:8 dikatakan berhentilah marah dan tinggalkan panas hati, itu tadi kita sudah baca. Nah kemudian di kitab Amsal dikatakan orang bebal. Jadi salah satu ciri orang bebal adalah dia senang melampiaskan kemarahan. Ya, seru amarahnya. Tetapi kebalikannya lihat, orang yang bijak akhirnya bisa meredakannya. Proses dari orang bebal menjadi orang bijak itu tidak mudah. Saya akui tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Karena ketika kita di dalam Tuhan, apa yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan? Pasti semua bisa diubahkan. Toh firman-Nya dia tinggalkan buat kita. Itu adalah untuk membuat kita semakin hari semakin baik. Karena dia sang pencipta kita, dia tahu dan dia ingin kita berubah. Artinya firman itu ditinggalkan, artinya apa? Artinya saudara dan saya, kita semua bisa berubah. Orang bebal bisa berubah menjadi orang bijak. Nah sekarang permasalahannya adalah orang Kristen ya, apakah sudah menjadi orang yang bijak atau masih menjadi orang yang bebal? Nah, ini pertanyaannya. Kalau dia masih menjadi orang yang bebal, tentunya sedikit-sedikit dia masih marah. Gampang sekali meledak-ledak emosinya begitu. Nggak boleh tersinggung sedikit. Nah, ini kan repot kalau kayak begini kan, Saudara. Nah, itulah. Iya, Bu Heni. Ini betul, gangguan mental dan termasuk dalam gangguan. Nah, jadi kalau yang namanya sudah jadi gangguan, ini jelas yang namanya gangguan mengganggu si individu tersebut. Yang namanya gangguan harus diusir. Ya, sama juga orang keganggu setan misalkan begitu, ya harus diusir, dilayani pelepasan begitu. Nah, sama ya, kalau orang yang punya ini tadi seperti ini, ya jelas dia harus
diperbaiki dan dilakukan perubahan dalam hidupnya. Saudara lihat, kalau kita lihat mimik, gestur daripada orang yang marah, saudara bisa lihat ya, kita melihatnya saja tidak ada damai sejahtera. Kita hanya melihat sebuah gambar saja, kita melihat bahwa ya kita punya berbagai respon yang negatif menilai orang tersebut. Ya, kita masing-masing punya penilaian. Bagaimana? Ini orang kok begini begitu ya. Bahkan mungkin nanti sampai akhirnya ada yang melihat, wah ini orang marahnya udah keterlaluan, ya wajahnya udah seperti setan dan seterusnya begitu. Ya, nah itu. Nah, apa sih itu kemarahan? Ya. Nah, kemarahan adalah gejolak emosi yang kuat yang timbul pada saat kita terancam. Ya, bisa ada satu situasi yang memang itu dia merasa dirinya dia terancam, akhirnya dia bereaksi untuk apa? Mempertahankan diri begitu, ya. Kemudian ada juga bukan karena ancaman, tetapi karena rasa frustasi. Ada nggak saudara lihat anak kecil ketika membuat PR begitu ya, dia berusaha belajar sendiri begitu ya, atau dia sedang belajar menggambar, tiba-tiba krayonnya atau pensil warnanya itu keluar lewat jalurnya. Berapa kali dia mau coba, keluar lagi, ganti lagi, coba lagi, ganti lagi, sampai akhirnya dia marah-marah begitu. Sampai dia banting bukunya, sampai dia nangis misalkan. Nah, itu adalah bentuk kemarahan yang keluar dalam peluapan emosi karena dasarnya adalah karena frustrasi, tidak mampu bisa mengerjakan itu. Orang bisa menangis misalkan karena kesel, nggak bisa begitu ya. Nah, itu tanda-tanda dari kemarahan yang karena frustrasi. Ya, jadi bukan karena ada ancaman saja. Kemudian atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Betul, pembagian komisi misalkan nggak adil, janjinya 50% misalkan, dikasih hanya 20%. Nah, sebab ini ada pancingan. Akhirnya dia punya hak tanya, dia bertanya, dia protes di sana, kemudian waktu dia protes, mendapatkan penjawaban dan perlakuan yang tidak enak. Akhirnya muncullah satu kemarahan seperti itu. Ya, nah itu ya Bapak Ibu kurang lebih penjelasannya. Nah, arti kemarahan dalam Alkitab atau dalam bahasa Yunani, kata marah itu adalah orge, ya. Nah, kata ini dipakai pada waktu Tuhan Yesus marah dan membalikan meja penukar uang di bait Allah. Di dalam Matius 12 ayat yang kedua. Coba tolong dibacakan Matius 12 ayat 2. Nanti Efesus 4 ayat 26. Ya, baik. Sebentar ya, Pak. Matius Ya. 12 ayat 2. Matius 12 ayat 2. Matius 12 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Iya, terus apa lagi di situ? Dibilang. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Iya. Baik. Saudara, ini yang disebut dengan orge. Orge adalah ketika diprotes, ya, dinyatakan salah sama seseorang, dituduh macam-macam lah istilahnya, seperti kalau pakai bahasa sederhana, ya, maka menjawabnya dengan memberikan pengertian. Ya. Marahnya dijawab dengan apa? Dijawab dengan penjelasan-penjelasan yang logis. Dijelaskan dengan alasan-alasan yang bisa diterima. Ini orge, saudara. Jadi orge ini adalah salah sebentuk jawaban, cara menjawab ya dari suatu tuntutan atau satu tuduhan dengan cara menjawabnya dengan itu tadi, ya. Jadi ini orge. Nah, orge ini contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ada satu contohnya kan dari Tuhan kepada kita untuk kita juga belajar untuk kita sama seperti Tuhan ketika menjawab, ketika dituduh. Kan nggak gampang kan ketika orang dituduh, ya termasuk saya juga dituduh misalkan melakukan sesuatu, tetapi mereka dasarnya tuh nggak ngerti sebenarnya, nggak ngerti begitu.
Ya, ini kan peristiwa tentang hari Sabat, hari yang disakralkan begitu kan, di mana orang tidak melakukan sesuatu ini, itu, dan seterusnya. Tetapi mereka kan nggak tahu sebenarnya kan, yang melakukan ini pertama siapa begitu. Yang kedua, kenapa mau melakukan seperti itu? Kan tidak ada evaluasi, tidak ada analisa begitu. Kenapa ini dilakukan oleh seorang Yesus begitu? Nah, Yesus menyatakan itu, menjelaskan itu. Kemarahan dia dijawab dengan hal-hal yang itu tadi. Pertama, ketika dia menjawab, dia tidak memancing emosi untuk orang yang tadi menuduhnya kemudian bersikap reaktif begitu ya. Kemudian keluar dengan nada-nada kata-kata yang tinggi gitu. Nah, tidak seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan orge ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Orgi adalah kemarahan yang apa nih dikatakan menyala atas dosa ataupun perbuatan yang tidak benar. Nah, satu lagi orgi itu punya pemahaman pengertian bahwa kemarahan yang menyala atas dosa dan perbuatan yang tidak benar itulah yang bisa yang reaksinya bisa keluar begitu. Salah satu contohnya itu tadi yang saya sampaikan bahwa di awal Yesus pernah membalikan meja-meja penukar uang. Kenapa sih bisa begitu? Apa yang salah begitu? Ya, karena mereka itu menyalahgunakan penukaran uang itu ya dengan cara-cara yang memikirkan kepentingan manusia begitu, cara-cara yang curang, cara-cara yang tidak baik begitu, mengambil lebih, mengambil manfaat keuntungan begitu dari menukarkan nilai uang itu, misalkan bisa saja nilainya menjadi lebih tinggi begitu kan. Nah, inilah yang Tuhan Yesus protes, bahwa di rumah Tuhan itu adalah bukan tempat untuk berbisnis, untuk mencari keuntungan dan merugikan orang lain begitu. Ini yang ditegur oleh Tuhan. Karena apa? Sudah ada penyalahgunaan di sana, tempat yang buat ibadah dijadikan tempat sebagai itu tadi, ya, cari keuntungan. Nah, Bapak Ibu kemudian kita akan melihat istilah parogismis ya. Parogismis ini bukan yang buat dibikin roti atas yang hitam-hitam kecil itu, bukan. Parogismis yang artinya sakit hati atau perasaan tersinggung. Nah, ini seringkali yang terjadi muncul yang kemarahan kan itu. Kalau nggak sakit hati ya tersinggung begitu. Saya nggak tahu nih ya, nggak tahu. Kalau di Sema Adonai sih nggak ada, semua baik-baik, nggak ada yang cepat tersinggung ya. Puji Tuhan ya. Tapi kalau di tempat saya ada yang cepat banget tersinggung begitu ya. Tersinggung dari orang caranya tersibuk mengerjakan sesuatu lewat di depan dia nyelonong begitu aja tersinggung begitu ya. Kadang-kadang kita ngasih aqua saja ke yang lain lebih dulu, nggak kasih ke dia tersinggung begitu. Padahal cuma segelas aqua aja, hal yang sangat sepele begitu. Tetapi responnya anak-anak banget begitu ya, dimasukin ke hati begitu. Nah, kalau istilah sekarang baper banget begitu. Nah, udah baper banget begitu, pikirannya sempit begitu. Nah, akhirnya itu tadi, nggak mau ke gereja lagi, ya, dibilang gembalanya nggak perhatian, begitu, dibilang gerejanya itu pilih kasih, macam-macam, begitu. Ya, orang kalau sudah punya kemarahan, punya salah tafsir, begitu ya, mindsetnya nggak diperbaiki lagi, ya udah hancur lebur lah, udah. Ya, pokoknya semua yang di depan dia, kalau dia benar semua, orang lain salah semua. Dia itu benar, orang lain itu jelek. Nah, itu. Ya, jadi parogismis nih yang kayak begini ya, parogismis itu cirinya itu tadi gampang sakit hati atau perasaannya tersinggung. Ya, ini kata ini dipakai dalam Efesus 4 ayat 26. Nanti Bapak Ibu lihat ya. Ini masih banyak slide-nya yang harus dijelaskan soalnya. Nah, Bapak Ibu kita belajar hari ini gejala atau tanda daripada anger issue atau orang yang punya kemarahan yang meluap-luap gitu ya. Ya, atau pemarah begitu. Nah, kita akan lihat nih tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini menjadi sebuah acuan buat kita ya untuk kita mengukur ya orang yang terdekat dengan kita ataupun teman-teman kita ataupun orang yang ada di komunitas kita. Dikatakan begini, gejala atau tanda anger issue adalah seseorang yang memiliki anger issue dapat mengalami gejala berupa ataupun tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama dikatakan mudah marah bahkan hanya karena hal sepele. Nah, ini ciri pertama atau tanda pertama. Jadi karena hal yang sepele saja dia sudah disebut dengan anger issue. Yang tadi saya katakan hanya segelas aqua saja. Ketika aqua itu saya tidak berikan kepada dia terlebih dahulu, tapi saya berikan kepada orang yang lain, dia marah, dia tersinggung. Kenapa yang 2 meja dari itu kamu antarkan dulu kasih ke dia, sementara saya kok yang dekat saya tidak dikasih minum dulu. Protes tuh dia tuh begitu. Nah, ini adalah salah satu cara yang sebenarnya banyak contoh-contohnya hal sepele, tapi salah satu saja lah ya hal seperti itu. Jadi dia bisa marah begitu. Dia bisa protes kalau dia sudah tidak bisa meluapkan kemarahannya, mungkin dia bisa bereaksi dengan nada yang keras begitu kan, dia protes gitu begitu. Nah, yang kedua dikatakan bahwa
Nah, tapi lihat nih, anger isu hal yang sepele ini bisa menjadi besar ketika dia bereaksi begitu, dan kemudian orang yang diajak bereaksi itu juga tidak bisa menerima pelakuannya dia, akhirnya kan bisa jadi besar. Nah, itu. Besok tidak tegur sapa tuh di gereja. Lucu ya, di dalam gereja tidak tegur sapa satu sama lain. Gerejanya sama-sama, ibadahnya dengan firman-Nya sama-sama, kasih persembahannya sama-sama, terima doa berkatnya sama-sama, tapi setelah ibadah nggak tegur sapa. Itulah dinamika gereja. Bapak Ibu kalau seperti saya gembala begini ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tahu dah ya, menghadapi dunia jemaat itu seperti apa tuh. Yang kedua, merasa kesulitan mengendalikan amarah yang muncul. Jadi memang ada keinginan untuk berubah, keinginan untuk mengendalikan diri, tapi seringkali dia kalah. Seringkali dia nggak bisa begitu. Sehingga itu tadi. Nah, untuk poin nomor 2, saya seringkali gini, di dalam pastoral counseling, saya selalu menyarankan supaya orang yang punya amarah yang meledak-ledak, sulit untuk bisa mengendalikan diri, saya ajarkan dua hal. Dua hal yang paling mudah untuk dilakukan. Yang pertama, beri sansak tinju. Benar nih Bapak Ibu, beri sansak tinju. Jadi ketika dia malah memuncak, dia cepat-cepat lari keluar, dia pergi ke sansak tinju, dia luapkan semua sekeras-kerasnya sampai berteriak, dia pukul. Nah, ketika itu sudah keluar, sudah dia kosongkan itu amarah dalam dirinya dia sudah pukul, biarin tangan dia sakit juga. Makanya kan saya bilang pemarah itu rugi. Biarin dia keluar itu semua, ketika dia sudah melampiaskan semuanya, dia mulai bisa turun tuh. Tekanannya dia sudah mulai turun, levelnya sudah mungkin menurun, sudah mulai ada penguasaan diri di situ. Jadi melatih membiasakan itu. Ya, jadi kalau tidak dilatih, waduh, repot saudaraku. Itu tadi gejalanya. Dia bisa banting handphone tuh. Dia bisa banting ini handphone. Saking dia marahnya. Dia bisa banting apa aja di depan dia. Begitu. Rugi kan? Wah, rugi banget. Begitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana misalkan mengendalikan itu. Ambil selang air. Ambil selang air, kalau misalkan itu ya, semprotin aja apa yang Anda mau semprot lah. Kalau saudara punya tanaman, ya tanaman saudara semprot. Biar ada pelampiasan keluar begitu. Biarkan keluar itu, begitu. Kalau enggak ditahan-tahan, wah repot. Jadi solusinya adalah itu tadi. Lakukan. Sebenarnya banyak hal. Ambil sepeda, naik sepeda, jalan puterin sepeda supaya apa? Emosi turun begitu. Ya. Nah, banyaklah nanti kita bisa lihat ke pelajaran-pelajaran berikutnya. Kemudian dikatakan berperilaku keras atau kasar saat marah. Nah, ini tadi. Ya. Biasanya bukan hanya perkataan, tetapi mungkin bisa intimidasi. Bisa tunjuk-tunjuk begini, bisa juga main ini, ya. Bisa juga kepala didorong-dorong begini. Nah, itu ya, kasar. Kemudian menyakiti orang lain baik secara verbal maupun fisik. Nah, ini udah menyakiti. Ya. Verbal itu menyakiti secara fisik apa? Menyakitinya apa? Menghina. Lu orang susah, nggak pantas gaul dengan gua. Lu tahu nggak? Lu gue yang turungin. Lu berubah nasib lu tuh gara-gara gua. Ah, itu menyakiti. Ya. Kalau secara fisik ya kita tahu lah, main tangan, menampar, ya, menjambak rambut, ya, memukul tangan misalkan gitu. Itu sudah fisik. Ngeri ya saudara ya, ngeri banget tuh. Kalau punya bos model kayak begini, waduh, anak buah stres semua. Bisa ODGJ nih, anak buah ngadepin bos kayak begini. Setiap 5 menit ngamuk, 5 menit ngamuk begitu, nggak jelas. Kalau ibarat sapi, ini sapi Sumba nih, liar banget. Ya. Yang kelima, merasa bersalah setelah meluapkan kemarahannya. Ada sadarnya, begitu. Ada sadarnya. Kadang ada orang yang begitu kasar banget begitu ya, tapi dia udah marah dia sadar. Dia baik-baikin gitu ya, dia beliin gorengan ya, supaya dia ambil hati lagi tuh, begitu. Kadang-kadang dia kasih duit begitu. Nah, puji Tuhan buat yang tipe yang nggak dendam, anak buah misalkan, ketika bosnya sudah baik ini dia udah lupain. Makanya selalu ya Bapak Ibu ya, kita harus pakai refresh ya, refresh terus. Jadi clear chat begitu ya. Jadi setiap action yang tidak enak yang kita dapetin dari orang lain ya, kemudian setelah orang itu mengaku salah walaupun dia tidak mengaku secara verbal dengan kata meminta maaf, tetapi dia membaiki kita dengan memberikan makanan, memberikan uang dan seterusnya, cepat-cepatlah clear chat ya. Sebenarnya ketika dia marah juga harus clear chat. Jadi jangan harus tunggu datang gorengan dulu. Jangan harus tunggu datang duit cebanan atau duit cepek-cengan dulu baru kita clear chat. Jangan. Jadi begitu orang itu marah, kita harus cepat clear chat. Sabar, kendalikan diri. Ya, kalau saya sih sarankan saudara ingat Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus ya. Panggil nama Tuhan Yesus yang hal yang sederhana nih, mungkin terlihat agak kampungan, tapi bukan kampungan, tapi kuasanya besar. Ketika nama Tuhan Yesus disebut, Tuhan Yesus ampuni, Tuhan Yesus ampuni. Hati saudara tenang loh. Jujur begitu. Karena saya juga berjuang cukup lama untuk hal ini Bapak Ibu ya. Saya temperamen banget
ya, doyan banget berantem dulu. Waduh, banyak banget musuhnya. Begitu. Tapi ya itu tadi, ketika semakin mengenal Tuhan, belajar, tahu cari diri, begitu ya, malu juga begini ya, umur udah tua begitu ya. Waktu itu maksudnya udah menjelang 30 lebih begitu, saya anggap kan udah tua. Kenapa? Karena saya punya anak pada waktu itu sudah kan. Jadi saya pikir malu juga ya masih begini ya sama orang ya. Aduh, di tengah jalan berantem, ribut, tunjuk-tunjukkan di lampu merah begitu kan. Malu begitu. Nah, akhirnya ada kesadaran, keinginan untuk mau berubah. Bagaimana caranya? Saya cari solusi terus-terus dan akhirnya bisa ketemu. Nah, apa yang saya sampaikan malam ini juga adalah bagian cara saya lepas daripada pengendalian di dalam hal kemarahan begitu. Kemudian masa bersalah itu tadi ya, yang puji Tuhan nih, ya kalau bisa jangan bisa, ini joke aja sih. Jangan pancing bos Anda suruh marah, setelah marah bosnya Anda bawain kasih duit lagi, Anda senang, tak pancing lagi, jangan juga manfaatkan seperti itu. Tapi nggak ada lah bos seperti itulah. Maksudnya dia tahu, dia sadar kalau dipermainkan, tak kasih duit lagi, begitu. Kemudian yang berikutnya memiliki konflik dengan teman atau rekan kerja. Ya biasa dengan orang terdekat, begitu. Ya, dengan orang terdekat. Yang namanya organisasi kemarin kan saya sampaikan di renungan pagi bahwa tidak mungkin tidak ada konflik, apalagi gereja dengan jumlah jemaat besar, itu konflik semua di dalamnya itu. Jadi bagaimana gereja juga harus bisa belajar dan menyediakan departemen manajemen konflik supaya bisa meredam konflik yang ada. Jangan tunggu masalah muncul baru diredam, dicarikan solusi, jangan. Carikan solusinya dulu untuk memperkecil konflik yang mungkin bisa terjadi. Itu yang benar. Jangan tunggu dulu penyakitnya udah timbul, baru kita berusaha untuk obatin. Jangan, kita cegah dulu supaya obatnya sakitnya nggak muncul. Itu yang benar. Nah, ini Bapak Ibu kita belajar tentang akibat marah ya. Kita akan belajar akibat marah ini sangat mengerikan sekali. Ya, tingkat yang pertama ya. Tingkat yang pertama, kemarahan ya, akibat marah itu tidak ada pengendalian diri, tidak bisa menguasai kemarahan. Dampaknya adalah serangan jantung yang pertama. Serem ya. Jadi ini kalau kita ambil pengertiannya sederhana, orang yang pemarah beresiko untuk kehilangan nyawa. Karena apa? Karena serangan jantung. Biasanya orang marah itu fisik tegang ya, sel-sel saraf semua juga jadi kaku, jadi tegang. Aliran darah juga begitu ya, jantung juga berdetak cepat. Dan itu bisa menimbulkan reaksi yang tidak baik, bisa pecah pembuluh darah misalkan ya, ini yang medis dia tahu ya. Kemudian juga itu tadi timbul sesak nafas begitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kan berbahaya nih. Makanya kenapa kita belajar tentang hal ini. Oke, saya nggak perpanjang. Yang kedua, jantung berdebar. Efeknya ke yang paling vital kan, jantung dari organ tubuh kita ya, yang sangat penting. Dikatakan jantung berdebar lebih cepat. Hormon adrenalin lebih banyak beredar dalam darah. Jadi lihat tegangannya tinggi, sangat berbahaya. Yang ketiga, otot-otot menjadi tegang. Saat Anda mengalami stres, otak mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh. Tubuh kemudian melakukan reaksi. Ini tahapan-tahapannya. Reaksi pertama yang biasanya muncul adalah otot menegang, terutama di bagian leher dan punggung. Saudara pernah nggak ngalamin? Orang ada yang marah sampai badannya sakit, nggak enak. Pasti begitu, pasti. Semua yang marah begitu. Sakit di kepala nih, cenut, ya karena ini tadi. Itu tadi. Ya, jadi sebenarnya memang Tuhan bilang, kenapa Tuhan bilang suruh hentikan? Kenapa Tuhan bilang berhenti? Karena dia tahu, dia yang ciptain, dia tahu efek negatifnya buat kita nih. Kalau kita marah, kita nggak bisa mengendalikan diri, ya kemarahannya di ambang batas, ya akhirnya seperti ini. Dan marahnya marah yang negatif begitu, repot. Ya, yang keempat, pencernaan tidak bekerja dengan baik. Akhirnya mah terganggu. Asam lambung bisa naik begitu. Ya ini. Akhirnya nggak nyaman perut kondisinya begitu. Dari efek asam lambung itu bisa timbul macam-macam, kepala pusing, bisa muncul vertigo dan seterusnya tuh. 5, sakit kepala. Ya, terjadi karena otot-otot dan pembuluh darah yang tegang akan menyebabkan pasokan oksigen ke otak menjadi berkurang. Loh, karena marah itu. Udah 5 aja nih kerugian ini. Yang keenam, nah ini stroke. Ya, dikatakan bahwa makanya orang yang sering-sering marah terancam ya terkena ini stroke. Dikatakan dokter mengupayakan risiko seorang terkena stroke meningkat, berarti banyak ya, banyak. Dan meningkatnya itu 3 kali lipat akibat gumpalan darah atau blood clot.
ke otak atau pendarahan di otak selama 2 jam setelah kondisi kemarahan yang meluap-luap. Itu garis bawahi. 2 jam setelah kondisi kemarahan meluap-luap. Jadi tidak langsung, tapi bisa terjadi langsung kalau pembuluh darah pecah. Tapi bisa 2 jam setelah kondisi habis marah-marah nih meluap-luap, nah bisa muncul stroke. Ya. Nah, orang yang mempunyai aneurysm itu apa? Ini tonjolan pada otak. Kalau saudara lihat di otak nih, saya kasih contohnya. Ini ada yang bagian kecil kiri bawah. Ini yang disebut dengan aneurysm. Ya, pecah ketika dalam kondisi kemarahan meluap-luap. Bayangkan nih, bisa kayak balon, pecahnya begitu. Bisa pecah das langsung begitu, darah keluar, ya akhirnya ya ini tadi menyebabkan stroke pada bagian otak. Yang ketujuh, imun tubuh menurun. Nah, kemarahan mempunyai hubungan erat dengan penurunan level antibodi atau imunoglobulin ya atau IgA ya begitu ya. Selama kurang lebih berapa? 6 jam. 6 jam lama nggak? Lama Bapak Ibu. Lama 6 jam. Ya. Alkitab ada yang bilang ya, jangan sampai matahari apa? Terbenam ya. Tuhan bilang. Tujuannya itu tuh, kasih tahu tuh, supaya imunmu tidak turun. Antibodi itu adalah antibodi yang memainkan peran penting dalam imunitas mukosa. Nurul Afifa menerangkan IgA banyak ditemukan pada bagian sekresi tubuh seperti liur, mukus, air mata, kolostrum, dan susu sebagai sekretori IgA dalam perlindungan permukaan organ tubuh dari penempelan bakteri dan virus ke membran mukosa. Jadi ini Bapak Ibu nih, imun tubuh menurun, akhirnya tubuh rentan terhadap penyakit. Ya, sangat mudah sekali terserang penyakit. 8, bisa menimbulkan stres. Nah, stres bisa terjadi karena tekanan mental dan emosi yang tidak terkendali dan salah satu bagian saraf yakni hipotalamik pituitari menjadi hiperaktif. Ya, jadi stres sudah sering kali jadi dengan mereka yang itu tadi tidak bisa mengendalikan amarah. 9, di atas stres, ya tingkatnya naik. Ya, depresi bisa terjadi sebagai akibat dari stres yang berkepanjangan. Saudara lihat orang yang depresi, saudara bisa lihat dari wajah. Ya, wajahnya ketahuan. Ya, saudara bisa lihat orangnya sangat sulit untuk air muka jelas ya, air muka kesedihan, merenung begitu ya. Tidak ada tanda-tanda keceriaan begitu ya, mimik yang cerah begitu aja itu tidak ada, kering begitu, kusam begitu. Ya. Nah, ini bisa terjadi. Jadi orang yang depresi pasti wajahnya jelek begitu. 10, terjadi penuaan dini. Ini yang dihindari oleh perempuan nih. Ya. Jadi orang yang suka marah, perempuan yang suka marah-marah, Bapak Ibu coba dah dilihat. Kan di sini udah tobat semua nih, udah benar semua nih, udah baik semua. Mohon maaf nih ya. Sudah betul-betul sudah mengerti. Jadi ya tetap awet muda begitu. Tapi lihat dah orang yang tukang marah. Coba amati, teliti. Lihati. Pasti lihat wajahnya, nggak ada keceriaan. Itu sudah pasti. Tadi kita sudah belajar yang di depresi. Tapi ini juga penuaannya lebih cepat. Makanya saudara lihat, orang ada yang usianya tapi tidak seperti usia sesungguhnya. Ada 40 tahun wajahnya sudah seperti umur 55. Begitu. Rambutnya sudah putih semua. Ini bukan kampanye. Yang ini putih semua rambutnya, semua di kepala sudah putih begitu. Ya. Sudah putih, kemudian badannya kurus, bongkok, kulitnya udah pada keriput gitu. Padahal tidak sesuai dengan usianya. Nah, itu kenapa? Nah, itu tadi ya. Fisik Bapak Ibu ya kalau sudah rusak, istilahnya amsyong Bapak Ibu ya. Sudah itu tadi ya, sudah mengalami perubahan karena sukacita nggak ada ya, adanya ketegangan begitu ya. Kemudian tidak bisa mengendalikan emosi, maka akhirnya bisa seperti ini. Nah, rasa marah juga bisa menegangkan otot-otot di wajah sehingga mengakibatkan keriput. Ternyata masalah keriput itu bukan karena kurangnya pelembab, kurangnya apalagi ya, pemutih begitu apalah ya. Bukan karena itu, ternyata karena itu tadi tukang ngomel. Jadi kalau istri-istri yang bawel, nah bisa kita lihat tuh sebenarnya tuh. Dia kan suka marah terus tuh sama suaminya. Emang suaminya suka mancing-mancing kemarahan sama istrinya. Akhirnya yang rugi siapa? Istrinya gitu. Istrinya bisa semakin keriput begitu kan. Suaminya kagak begitu. Nah, yang aman siapa? Suaminya begitu. Nah, istrinya yang rugi kan. Kalau kulitnya masih kenceng, setiap hari ngoceh tuh sama suami, akhirnya kulitnya turun kendor. Ya.
Dikatakan hormon kortisol dapat menyebabkan berkurangnya produksi kolagen pada kulit. Ya, rugi lagi nih begitu lihat, aduh kok wajahku kok jadi ini nih, cepet tua begitu. Akhirnya pergi ke dokter, dokter yang itu tuh, dokter yang kecantikan. Wah, tarik inilah, tarik itulah, tarik tambang lah wajahnya, sampai mau kencang lagi. Rugi gak? Ya rugi lagi tuh makanya. Banyak kerugiannya dah, ya kalau buat perempuan. Nah, sekarang kita masuk dalam kemarahan yang mengganggu psikis, kejiwaan. Contohnya apa? Di saat marah, kita sulit mengambil keputusan yang rasional. Udah pasti, nggak bisa, nggak bisa. Ya, suruh ngambil keputusan nggak bisa. Makanya ada tes orang untuk bekerja. Kalau hasil tesnya, ya hasil tesnya, dia orang yang emosional, dia yang temperamen, kagak bakal bisa ditempatkan di bagian pengambilan keputusan. Kacau semua nih, bangkrut di perusahaan nih. Sebulan dia masuk, bangkrut di perusahaan. Kenapa? Keputusannya pasti nggak akan benar. Orang yang sabar, tenang, mengevaluasi, berpikir, ya kemudian baru memutuskan, ya itu orang yang baik. Ya, tetapi orang yang tergopo-gopo, nggak ada pikiran, ya maksudnya nggak mau mikir begitu, kemudian cenderung emosional, ya akhirnya bisa salah dalam pengambilan keputusan, begitu. Kalau di rumah tangga misalkan tahu suami modelnya seperti ini, maka istri harus berperan untuk apa? Untuk mendampingi supaya kalau dia seorang pengusaha begitu ya, dia mau ngambil satu keputusan, membuka bisnis yang baru misalkan begitu, istri harus dampingin tuh. Kalau nggak dampingin dia bisa salah mengambil keputusan, ujung-ujungnya wah itu kerugian besar, bukan cuma jumlah uang misalkan, tapi dalam kerugian-kerugian yang lain itu bisa terjadi. Gitu. Biasanya kemarahan juga menyebabkan hubungan dengan sesama menjadi hilang. Ya, itu udah pasti. Ya, jadi sekali terjadi konflik misalkan, makanya cepat-cepatlah minta maaf supaya kita tidak kehilangan sahabat. Betul, Bapak Ibu. Saya punya satu contoh ya. Ada orang kasar banget, arogan banget begitu ya. Ketika dia mati, dia nggak sempat untuk minta maaf kepada orang lain. Kepada semua teman-teman sahabatnya dia sakiti, saudara. Tahu nggak ketika dia sudah dalam peti mati, ternyata temannya nggak dendam sama mereka, sama dia, orang tersebut. Dia teman-teman yang disakiti ini dia datang merayat, memberikan hormatan terakhir di depan petinya, mengucapkan turut berduka cita kepada istri dan anaknya begitu. Tapi dia nggak sempat untuk dia minta maaf pada orang yang pernah dia sakitin, yang pernah dia maki-maki, dia pernah marah-marah gitu ya. Nah, saya ngasih tahu nih, bukan ngajarin saya lebih hebat, bukan, tetapi maksud mengingatkan karena firman Tuhan jelas supaya kita cepat-cepat memaafkan, mengampuni. Saya selalu kasih ilustrasi begini. Bukan ilustrasi tapi satu kata-kata motivasi. Ya, kalau orang berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupakan sekecil apapun kebaikan dia. Ya, jika orang berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupakan perbuatan baik dia sekecil apapun. Tapi kalau orang berbuat jahat kepada kita, sekecil apapun, cepat-cepat hapus, cepat-cepat itu dibereskan. Kalau nggak dibereskan, itu akan membesar dan akhirnya tidak akan pernah bisa selesai. Nah, ini yang prinsip yang seringkali saya ajarin, baik itu kepada anak saya, ya kepada juga jemaat, supaya jangan pernah lupakan. Orang berbuat jahat, lupakan. Orang berbuat baik, ingat itu. Sampai kita mati harus kita ingat kebaikan orang itu. Dan harus kita berikan itu balasan ya, balasan kepada orang tersebut. Atau kalau kita tidak bisa balas kepada orang tersebut, berikan balasan kepada orang lain. Begitu. Konseling bagi orang yang marah itu apa? Pertama, konseling disadarkan bahwa ia sedang marah dan ditolong untuk mengutarakan kemarahannya. Jadi, saudara, orang yang marah nih, ya, makanya tadi saya bilang, di dalam rumah tangga misalkan, harus bisa ada yang menjadi seorang konselor. Ketika suami yang marah, istri menjadi konselor. Istri yang menenangkan. Ya, ketika anak marah, ya, juga seorang konselor, seorang ibu misalkan seorang mama, dia juga menjadi konselor, dia juga bisa menenangkan anaknya, begitu. Jadi perlu dikasih tahu, disadarkan, begitu, dikasih tahu, dinasehati, ya dikasih masukan, oh kamu salah begini-begini, ada teknik-tekniknya tentunya. Ketika kita menyatakan itu sesuatu yang salah. Yang kedua, mengatasi emosi sebelum kemarahan itu diekspresikan. Nah, contohnya apa? Nanti saudara baca di dalam Amsal 16:32 ya. Amsal 16:32, 19:11, Yakobus 1-19. Tapi daripada seperti itu, kita langsung baca aja dah Amsal 16 ayat 32. Saya kembali minta tolong ke Ibu Aling untuk kita lihat Amsal 16 ayat 32. Ya, baik Pak. Demikianlah firman Tuhan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Iya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Amin. Iya. Seorang pahlawan itu menunjukkan kepada seorang pemenang. Seorang pahlawan itu menunjukkan kepada orang yang berhasil di dalam sebuah perjuangan. Betul ya? Berhasil membawa kemenangan begitu. Nah, orang yang bisa mengatasi emosinya adalah orang yang membawa kepada kemenangan. Seorang pahlawan juga menjadi orang yang dipuja-puja, yang dihargai, yang diberikan apresiasi begitu. Nah, ketika kita sekarang belajar daripada anger issue ini, maka kita tahu musuh terbesar kita, poin 2 ini, musuh terbesar kita adalah amarah. Raksasa pembunuh di dalam diri kita itu adalah kemarahan. Oleh sebab itu, kita harus lawan. Kita harus berjuang. Karena seorang pahlawan berjuang. Nggak ada seorang pahlawan duduk di warung sate, makan sate sampai selesai, dia langsung menang. Nggak ada. Seorang pahlawan itu dia harus berjuang, memikirkan strategi perang seperti apa. Kemudian bagaimana mengatur siasat, kapan menyerang, kapan bertahan. Begitu. Nah, itu adalah seorang yang berjuang dan berusaha memikirkan bagaimana dia bisa menang dan dia bisa lepas, dia bisa merdeka daripada tekanan yang disebut dengan kemarahan. Nah, ingat nih malam hari ini Bapak Ibu, kita punya musuh terbesar kita dalam diri kita yang harus kita lawan. Apa itu? Emosi, kemarahan yang negatif yang harus kita lawan. Nah, inilah yang menjadi PR kita semua. Kapan kita mulai lakukan itu? Kita lakukan mulai dari sekarang. Kita menyadari, kita belajar malam hari ini tentang pelajaran ini. Nah, kita akan berjuang dan kemudian kita akan berubah dan kita akan tinggalkan kemarahan-kemarahan yang dulu mengikat kita, yang membuat kita terputus hubungan dengan orang yang kita cintai, ya misalkan saudara, famili, ipar, om, tante, ya kemudian teman-teman kita. Nah, itu akan membuat perubahan buat kita. Kalau itu pernah terjadi, maka yang angka yang tadi saya bilang adalah memaafkan. Jangan sampai kesempatan memaafkan itu hilang. Nah, ini nggak boleh. Nah, jadi ini poin yang kedua, atasi emosi itu. Jangan biarkan emosi itu. Nah, ya, atasi emosi itu, jangan biarkan emosi itu. Oke? Nah, itu Bapak Ibu. Yang ketiga, menolong orang yang bersangkutan untuk mengarahkan energi kemarahan kepada benda hal yang membangun. Ini yang saya tambahkan. Tadi contohnya Sansak, saya sarung tinju. Ayo, tinju aja tuh. Sansak. Saudara pukul itu sarung tinju. Saudara pukul itu Sansak, ya. Nggak ada dong. Saudara dibawa ke pengadilan. Siapa yang bawa ke pengadilan? Dilaporkan tetangga, oh bapak itu marah tuh pukul Sansak sampai sobek. Kemudian ditutup ke pengadilan. Nggak ada. Tapi kalau saudara pukul orang, pukul pembantu, pukul sopir misalkan, pengadilan fatal. Ya. Tindakan kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan, masuk berapa pasal itu. Ya. Pukul kalau itu boleh. Ya. Apa? Kasih makan ikan, bisa. Ya, kasih makan ikan koi Anda, kasih makan, membuat pikiran jadi tenang, turun tuh tingkat emosinya. Nah, ini yang harus kita sediakan ya. Ada sepeda ya sepeda lah. Ada motor bisa nggak ya motor boleh, tapi jangan naik motor sekubut, wang begitu, aduh silakan tanabrak orang ya. Yang keempat, konselor dapat juga menolong orang tersebut untuk dapat memikirkan kemarahan secara rasional. Jadi perlu ada konseling. Jadi perlu ada pertemuan. Perlu ada seperti terapi tertentu untuk mengendalikan itu, menurunkan perubahan sikap kepada diri orang tersebut. Caranya seperti apa? Tergantung kepada tingkatnya, tingkat emosinya sudah separah apa, tingkat temperamentalnya seperti apa. Itu harus diturunkan tentunya dan ada pendekatan tentunya dan juga ada terapi-terapi dan metode-metodenya. Jadi harus dipikirkan. Jangan kemarahan itu dianggap udah sesuatu yang memang sudah bawaan sejak lahir. Memang gue udah begini, mau kata apa? Oh nggak bisa begitu, nggak bisa, ya, nggak bisa. Ini jadi batu sandungan, jadi hambatan Anda nanti. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Demikian pembahasan pengenalan kita tentang pengendalian diri terhadap amarah atau disebut dengan anger issue untuk pembelajaran dasar yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi, luar biasa ya Pak untuk materi malam ini, yaitu mengenai mengendalikan amarah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai seminggu ke depan dan channel-channel yang relay ke YouTube. Ya, baik. Dimulai besok Jumat 12 Januari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema teologia proper dan ini
masuk pada seri pertama ya Bapak Ibu. Berarti kelas pembelajaran ini ada beberapa seri. Baik, dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari yang sama, di hari Jumat 12 Januari 2024, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir di Sema Adonai. Kali ini materinya mengenai pelajaran sejarah penebusan, sudah masuk buku seri keempat dan sesi yang keempat juga. Dan temanya adalah Raja Asa yang baik tapi menjadi jahat. Baik, ini menarik ya Bapak Ibu, kita pelajari tentang Alkitab Perjanjian Lama. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, di hari Sabtu, 13 Januari 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema The Power of Destiny. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Mia Wijaya dan yang menjadi moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman Tuhan yang terakhir di Sema Adonai, yaitu temanya adalah titik balik Rasul Petrus. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta IR James Hendry STH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya, di hari Minggu 14 Januari 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Ibadah online ini juga disertai ibadah pembukaan dari kelas SSOBC dari Bapak Gembala kami, yaitu Pak Pendeta Daniel. Dan temanya kali ini adalah fungsi utama hamba Tuhan. Diambil dari Nats Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dan yang menjadi liturgisnya adalah Ibu Aling, yaitu saya sendiri. Dan yang menjadi live songnya adalah Ibu Mimi dari Jerman. Dan yang menjadi narasumbernya kali ini adalah Pak Pendeta Daniel Palungan, yang adalah gembala kami sendiri. Dan selanjutnya, saya akan membacakan channel yang relay ke YouTube. Di antaranya, channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Uti Watimena, channel Nebu Ali, channel Cahaya Kasih Ministry yang adalah channel dari narasumber kami sendiri, yaitu Pak Dedi Kurniawan, kemudian channel Rin Jumat dan channel Nats Bible Apologetic. Dan untuk renungan pagi di Sema Adonai, itu diadakan setiap hari ya Bapak Ibu, mulai dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi. Dan ini dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi ini, Sema Adonai ini, dan juga ibadah online Sema Adonai, dan juga satu lagi, renungan pagi dari gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, itu cuma ada di channel Sema Adonai dan Sola Scriptura ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti renungan harian, renungan pagi, renungan harian dari Pak Pendeta Daniel dan juga ibadah online Sema Adonai, harap mensubscribe channel Sema Adonai. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe channel kami, channel Sema Adonai, dan juga men-share-nya, harap tolong bantu mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga Bapak Ibu dan juga yang lain bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas perhatiannya. Maka kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya. Tapi bagi yang ingin bertanya atau sharing juga boleh Bapak harap hand terlebih dahulu agar operator kami membuka mute dari Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Dedi, luar biasa materi malam ini.
kita belajar tentang mengendalikan amarah. Jadi Iya, Pak, saya pernah berpikir seperti ini. Kalau orang marah itu kan pasti reaksinya apa namanya, kalau orang yang suka marah ya Pak, pasti reaksinya suka memaki gitu ya Pak, ekspresi iya, wajahnya marah-marah kayak gitu. Ternyata orang yang suka apa namanya, baper gitu seperti tadi Bapak bilang ya, iya. sedikit tersinggung, sakit hati, ternyata dia juga seorang yang disebut dalam kategori pemarah ya Pak ya? Seperti itu ya? Oh iya, pasti. Karena gini, reaksi kemarahan itu ada yang tidak, maksudnya tidak harus dia menunjukkan kemarahannya secara langsung. Ada juga yang reaksinya diam, tetapi dia memendam kemarahan itu tanpa diketahui orang tersebut begitu. Nah, biasanya orang yang kalau kayak kita melihat kepada kasus-kasus kriminal, biasanya mereka yang menyimpan kemarahan itu justru yang sangat berbahaya ya. Karena pada akhirnya dia bisa bertindak negatif, bertindak nekat begitu. Dia bisa bunuh orang dari belakang begitu ya. Karena kan nggak ketahuan dia marah begitu. Nah, akhirnya bisa Nah, terjadi dendam hal-hal ya yang tadi. fatal. Terus seringkali orang ketika sudah biasanya nih orang kalau dimarahi diam apa segala macam ya, jangan terus-terusan seperti itu. Kalau sudah dia akan simpan, simpan, simpan. Kalau udah memuncak itu yang sangat berbahaya makanya. Jadi jangan dianggap bahwa dia diam itu karena dia takut atau dia diam itu karena dia iya Mm-mm. dia artinya ya dia Sabar takut gitu. lah begitu ya atau dia Iya, takut jadi iya. sabar begitu belum tentu belum tentu. Jadi lebih Mm-mm. baik kan orang yang suka nyautin aja dia marah nih misalkan dibalas lagi dengan Mm-mm. kemarahan udah begitu kan. Nah, kalau yang Iya. kalau begitu, dia pendam seperti itu, terus besok dimarahin lagi seperti dia masih dia tahan lagi seperti itu, dia simpan, dia nggak tunjukkan kemarahannya, begitu. Nah, itu kalau dia udah meledak bahaya itu. Nah, makanya Betul. mesti hati-hati. Makanya kita selalu hati-hati dengan orang yang kita belum kenal, terutama kita punya Mm-mm. pegawai, sopir, pembantu yang kita belum tahu. Kalau ya punya bos majikan suka begitu ya, apalagi suka Mm-mm. marahnya, suka menghina-hina begitu kan. Kamu saya gaji, kamu kerja nggak becus begini, makan doang bisanya. Sakit hati orang seperti itu. Nah, itu saya pikir ya kita mesti belajar lah punya pengendalian diri, bisa mengendalikan emosi dengan baik. Kalau nggak bisa, ya kita marah aja itu ada yang rugi kita, betul Mm-mm. kan? Itu tadi penuaan dini, stres, jantung berdebar-debar, kepala pusing. Makanya di rumah paramek mulu siap-siapnya. Kalau marah sama suami, 2 sekali minum sehari, gitu ya. Besok 2 lagi. Lama-lama ya ginjal rusak tuh. Ketagihan, minum obat, begitu kan jadi kecanduan. Kan rugi Ya, begitu. Siapa yang rugi? Yang rugi dia, yang untungnya yang jualan obat. Ya, ya kan? betul. Iya, Nah, coba Pak Dedi, kita pikir. Cara sehat lah kita pikir. nah sekarang Pak, menurut Pak Dedi, orang yang marahnya dikeluarkan, kan ada orang ya Pak yang memang dia temperamen gitu, suka marah. Tetapi ketika marahnya sudah dikeluarkan, dia sudah ya selesai gitu, maksudnya tidak dendam gitu. Memang dia punya karakternya kan memang seperti itu. Jadi dia melampiaskan marahnya itu kan dia setelah dia apa mengeluarkan amarahnya, ya sudah, ada yang begitu kan ya Pak, selesai sudah. Ya, Jadi selesai. konfliknya dengan orang lain sudah selesai. Nah, tetapi ada juga kan Pak yang tadi Pak Deddy bilang orang itu pemarah tapi dipendam gitu. Nah, yang berbahaya itu kan dia pendam bisa jadi dendam, sakit Ya, hati, dan tuh, kepahitan ya. Nah, menurut tuh. Pak Deddy kalau Oh orang enggak, yang marah, belum tentu kepahitan. Belum tentu kepahitan. oh, Kalau dia udah selesaikan orang itu, dia udah bunuh orang itu, dia udah gak kepahitan lagi, selesai kepahitannya dia. Begitu. oh, Kalau dia nah, hancurkan, misalkan propertinya dihancurkan, mobilnya mm, misalkan, mm, ini ya, aduh ini bicara soal isu ini kita luas sebenarnya cakupannya. Salah satu contoh gini, pernah gak dulu kita di sekolah, ya waktu kita kecil atau kita pernah mendengar, ketika matematik anak ini disetrap di depan, kemudian disuruh berdiri di kelas, angkat kaki, jewer telinganya, kemudian setelah jam istirahat selesai dia turun ke tempat bawah, dia kempesin motor gurunya. pernah, pernah Pak, Nah, dengar. tadi kayak gitu. Iya. Nah, Nah, yang seperti ini ya, tipe yang mm, seperti ini ketika dia takut karena kenapa? Karena guru punya wewenang, punya power, punya kekuasaan. Jadi dia sebenarnya pengen ngelawan, tapi dia nggak bisa karena dia takut dikeluarkan dari sekolah atau nilainya jadi merah atau tidak naik kelas, ada resiko-resiko tertentu.
Bagaimana caranya dia melampiaskan seperti itu? Biasanya langsung dia kempesin motor. Tapi kalau dia nggak kempesin ban motornya itu, dia bodoh. Kenapa? Karena ketahuan sama gurunya. Tadi saya habis hukum dia nih, pasti pelakunya dia. Betul. Tapi kalau yang Iya. pintar, dia tunggu seminggu, 2 minggu, kan dia tahan itu. Seminggu, Heeh. 2 minggu dia tahan. Lupa kan gurunya udah kan? Baru Iya. dia sikat itu motornya. Nah, saya punya teman dulu begitu. Nah, Hmm. ini angle isu tuh juga begitu. Juga berkaitan dengan perilaku kan memang semua ini kan. Jadi ketika Hmm. dia disakiti, dia merasa disakiti, dipermalukan di depan kelas oleh teman-teman gurunya kepada teman-temannya dia, apalagi ada cewek-cewek yang dia suka gitu kan. Wah, dia emosi, dia dendam itu. Dia tunggu, tahu nggak motor GL 100 itu guru dibuka tempat olinya, dia kasih garam, dia kasih apa itu, hancur tuh motor turun mesin. Dia tahuin Oh. apa itu. Iya tuh, gitu. Ketika motornya yang rusak, tidak bisa hidup, dia tidak bisa pulang, tidak bisa ngajak sekolah lain. Akhirnya pada waktu itu naik angkot, naik apa begitu, naik bajai kalau nggak salah, motor dia tinggal. Terus akhirnya dia berapa hari nggak bisa naik motor karena ternyata motornya di bengkel, ternyata harus turun mesin itu motor. Kan lumayan, harganya mahal. Nah, lihat tuh Hmm. orang yang mendam kemarahan, dia tidak ituan, dia main tenang, dia main arus, tapi efeknya ke properti yang dihancurin. Tapi ada nggak murid yang bunuh guru karena seperti itu? Ada yang kayak gitu. Dia tunggu dulu nih lengah. Dia tahan-tahan dulu nih. Begitu lengah dibunuh. Itu bisa terjadi. Nah, ini sangat bahaya kan. Makanya itu tadi Mazmur 37 ayat 8 itu tuh aduh udah benar banget itu udah kasih tahu. Udah kasih tahu. Orang akan dibawa kepada kejahatan cuma karena masalah sepele, amarah aja itu. Gitu. Betul. Jadi banyak perilaku orang daripada pelaku-pelaku yang tidak mengendalikan emosi ini banyak. Makanya saya atur nanti waktunya. Ini kan masuk dalam pelajaran pastoral konseling dan psikologi juga. Jadi nanti kapan waktu lah ya, nanti kapan waktu kita akan bahas lagi. Sekarang kalau lihat dari metode pengajaran saya kan setiap tadinya malam minggu ke Kamis, sekarang kan itu ada variasi-variasinya supaya tidak monoton begitu, supaya tidak jenuh begitu. Jadi kalau hari Ya. ini makan tahu, besok makan tempe bat, jadi nggak jenuh gitu. Saya Iya, khawatir Pak. kalau makan di warteg, makan-makan itu terus, wartegnya akan ditinggalkan gitu kan. Saya khawatir kalau saya mengajar itu terus, Bapak Ibu akan sepi nih, akan tinggalkan saya gitu. Iya, ya. Diplomatis banget. Jadi kepingin makan tempe bacem. Waduh, Ibu kan tadi kalau mau ngomong roti sih, saya balas dengan tempe bacem dah, roti gambang kagak ada. Iya. Nah, Pak Dedi, Ya, kalau tadi kan dibilang Ibu Heni bahwa orang yang suka marah itu berarti dia mempunyai kelainan mental, ya kan, Pak? ya, ya, Nah, betul. bagaimana dengan orang yang suka marah karena misalnya dia terpengaruh oleh obat-obatan gitu atau minuman gitu atau Oh, misalnya iya. judi. Nah, itu kan lain lagi, Pak, tingkat Iya, kemarahan. kalau itu memang orang yang karena pengaruh obat seperti itu. Mungkin kalau dia nggak pengaruh obat, ya efeknya itu tidak seperti itu. Walaupun dia bisa marah, tapi tidak seperti karena pengaruh obat-obatan begitu. Ya. Nah, Hmm. efek judi itu udah pasti lah. Ketika dia kalah judi, pasti dia ngamuk. Duitnya habis, bodoh aja dia main judi. Ya, penyakit dicari-cari sama dia kan. Tidak ada istilah orang yang bisa menang dari judi, kaya dari judi itu nggak ada sebenarnya. Nah, dia cari Betul, penyakit Pak. kan, akhirnya dia memiskinkan diri dia sendiri kan. Itu Hmm. bodoh. Akhirnya orang yang tadinya nggak emosian, karena sering kalah, hutang pinjam sana sini, rumah udah siap-siap mau disita bank, nah akhirnya jadi pemarah, temperamen. Nah, itu adalah orang yang bodoh mencari kebodohannya sendiri, mencari masalah sendiri. Begitu. Nah, Hmm. jadi belum tentu karakter dia sebenarnya seperti orang yang itu tadi, emosinya meluap-luap. Ini, orang pemarah itu bisa karena situasional. Situasionalnya karena apa? Karena tadi ada alasan-alasan tertentu. Tadi kan kita belajar karena dia merasa terancam, karena dia merasa Hmm. frustasi, dia bisa muncul seperti itu. Nah, kepada mereka siapa saja yang mereka seperti itu kepada semua orang bisa begitu, begitu. Nah, jadi ketika orang terlibat judi tadi misalkan ya karena obat-obatan ya karena itu tadi. Jadi siapa aja bisa begitu. Ada Nah, Pak penyebabnya Dedi. gitu. Nah, sekarang bagaimana, Pak, kalau misalnya kita bertemu, Pak, dengan orang yang memang Hmm. temperamen, mengatasinya, Pak? Karena dia kan bukan anak Tuhan Iya, gitu, iya, seperti atasan iya. kita gitu, Pak. Iya, Nah, ini dari bagaimana dari solusinya? pengalaman saya adalah kita harus lebih banyak memberikan pujian sama dia. Kita harus banyak mengalah sama dia. Karena sekarang kita gini, kita tidak mengalah apa yang kita mendapatkan.
mau keras sama keras. Permusuhan yang terjadi, ribut yang terjadi. Jadi istilahnya begini, sing waras ngalah, begitu. Supaya yang tidak waras biarlah dia tetap di dalam proses untuk itu tadi menuju kepada perbaikan. Sebenarnya ketika kita menjadi orang yang mengerti tentang dia adalah peluang besar dari diri kita untuk membawa dia menuju kepada sebuah perubahan. Begitu. Karena ketika kita bisa mengerti dan dia tahu dia ada orang yang paling bisa menerima dia secara gini kan punya insting ya, kita kan punya naluri begitu kan, punya kepekaan begitu. Kita tahu nih, walaupun kita temperamen tapi ada orang yang mau dekat sama kita yang mau mengerti tentang kita begitu. Sebenarnya ada satu apresiasi yang dia berikan kepada kita bahwa kita itu istimewa di matanya dia. Kenapa orang lain ketika dia marahi meninggalkan dia, marah, mengancam ini dan seterusnya, bereaksi dan seterusnya, tetapi kita tidak begitu. Nah, kita punya nilai, kita bisa membawa dia menuju pada satu perubahan gitu. Jadi ketika kita punya teman yang walaupun bukan anak Tuhan, sudah pasti bukan anak Tuhan ya, maka marahannya seperti itu, kalau udah ngomong-ngomong porno, ngomong kasar, ngomong-ngomong kotor, maki-maki orang seperti itu, nah kita lah yang bisa merubah dia pelan-pelan gitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau sebagai seorang beriman, kita tentu minta doa, minta hikmat sama Tuhan. Kita berdoa, minta sama Tuhan ide atau hikmatnya, bagaimana caranya kita bisa membawa dia. Tentunya ketika kita berdoakan nama dia, berdoakan roh-roh yang mengikat dia, begitu kan. Nah, saya yakin kita menemukan hikmat, cara-caranya untuk kita bisa mengubah dia. Jadi ketika orang pemarah begitu, jangan lewat dengan tadi, dengan sikap yang keras atau lebih keras lagi, nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi seringlah puji-puji dia, yang tentunya yang baik, keberhasilan dia. Ingat, orang pemarah juga bukan berarti bukan orang yang bodoh. Banyak orang yang pintar, profesor, bahkan tadi saya katakan pendeta sekalipun masih banyak yang temperamen yang tidak bisa berjuang mengalahkan raksasa di dalam dirinya dia tadi. Masih ada. Nah, bagaimana caranya itu tadi? Ya tentunya berikan pujian-pujian kepada pencapaian-pencapaian yang memang itu hebat di atas yang lain begitu. Berikan pujian itu, apresiasi penghargaan itu begitu. Nah, dia akan bisa dia bisa memberikan feedback yang baik buat kita begitu. Nah, Pak Dedi, yang menjadi masalah menurut saya sih adalah orang yang kalau marah sih memang dia sudah kelihatan ya Pak Dedi ya, karakternya ya keluar gitu kan. Ini justru orang yang baper ini loh Pak, yang menurut saya lebih repot ya. Iya, karena kan dipendam ya Pak. Jadi dia tidak memperlihatkan, tetapi disimpan ya Pak di dalam hatinya. Nah, bagaimana nih Pak solusinya kita untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini nih Pak, yang bapernya super. Iya, kita sudah belajar tentang mindset kemarin ya. Kita sudah belajar walaupun mindset itu bukan berarti belajar satu udah selesai semuanya, belum, terlalu banyak begitu. Mindset orang itu harus diubah, ya. Respon yang tidak baik itu jangan disimpan di dalam hati, tetapi masuk telinga kiri atau telinga kanan, keluar telinga kiri, kebalikannya seperti itu. Jadi jangan langsung disaring, difilter, disimpan di otak, kemudian turun ke dalam hati. Jangan. Kalau itu seperti itu, maka akhirnya dia akan apa-apa selalu di hati begitu ya. Nah, akan menjadi orang yang berperasaan. Karena perasaan itu kan berbicara, baper itu kan karena perasaan kan. Dia mengukur segala sesuatu, menilai sesuatu berdasarkan perasaannya dia. Nah, jangan dibawa kepada sesuatu yang berkaitan dengan perasaan. Begitu. Saya pikir bahwa tangkap message atau pesannya, perkataannya disampaikan, atau responnya, atau gesturnya, tangkap seperti itu, kemudian analisa. Oh, ini nggak bermanfaat buat saya, buang. Begitu. Jangan apa-apa semua langsung disimpan, apa semua disimpan. Yang baik, yang negatif disimpan. Makanya orang bisa menjadi baper. Begitu. Betul, berarti mindset dari kita ya, Pak. Maksudnya orang itu yang harus dirubah ya. Iya, mindset. Atau kalau dia punya mindset yang baik, maka dia akan bisa feedback. Feedbacknya apa? Dia akan bisa nilai balik begitu. Ini orang belum beres dengan dirinya yang mau ngomong begini gitu. Jadi dia tidak mau terpancing begitu. Dia akan membiarkan, biarin aja dia nggak benar. Begitu. Saya nggak akan terbawa. Itu. Gitu. Nah, tapi memang ya kebanyakan orang yang baper itu memang kebanyakan perempuan ya. Kenapa perempuan? Karena memang menilai segala sesuatu berkaitan dengan perasaan. Betul, Pak. Beda, kalau laki-laki kan emosi, temperamental itu kebanyakan laki-laki kan. Tapi kalau perempuan kebanyakan baper karena memang perasaan yang lebih dominan begitu.
Makanya itu yang seringkali yang baper itu perempuan, begitu. Tuh. Berarti nih Pak Dedi, tadi saya menangkap bahwa kalau karakter pemarah yang menggebu-gebu itu memang Ya, jika memuncak itu harus disalurkan ya Pak ya ke hal seperti dilepaskan, dibuang, iya ya, dibuang. seperti Pak Dedi bilang tadi misalnya Contoh, dengan meninju samsak atau dengan ya, selang menyemprot itu seperti itu ya, ya Pak. Memang harus iya, ya Pak Dedi. saya 1 minggu itu kan penat ya, penat banget. Saya ngajar tuh full 1 minggu, termasuk khotbah kan, begitu. Khotbah kan bisa sekali, 2 kali, 3 kali itu, bisa lebih kadang-kadang. Nah, bagaimana caranya saya mengerti ngomong? Hampir saya tidak ada waktu 1 minggu ini untuk saya beristirahat, untuk saya bisa melampiaskan kepenatan saya. Nah, ketika ada waktu kepenatan, saya pergi mancing. Mancing ikan, bukan mancing kerusuhan, bukan mancing keributan dengan tetangga nih, bukan. Mancing Coba. ikan. Saya pergi Iya. mancing ikan, kadang-kadang jam 5 sore saya pergi mancing. Karena kan ada mancing malam. Saya pergi mancing malam, paling jam 10, jam 11 saya pulang, begitu. Yang penting ketika saya lempar umpan, saya duduk, saya melihat umpan itu dimakan, itu sambil saya duduk saya merenung tuh. Kadang-kadang inspirasi khotbah bisa dari mancing. Kadang-kadang saya mau mengajar apa, saya membuat bahan apa, membahas bahan apa bisa muncul dari sana. Tidak sedikit yang saya Maradona saya dapatkan dari Empang itu. Jadi saya Iya. mancing. Jadi iya, termasuk kalau saya mau sampaikan tentang cara bagaimana membuat umpan juga bisa nih di video kan, di YouTube kan. Iya. Jadi waktu itu saya mancing begitu ya, ketika saya mancing ikan itu dimakan, ikan itu memakan umpan, saya menarik itu rasanya enak begitu. Ada sesuatu yang keluar. Nah, ketika saya selesai mancing, saya pulang itu refresh lagi begitu. Jadi capek tuh hilang lagi. Nah, saya hampir 3 minggu nih saya nggak mancing-mancing nih karena jadwal padat. Besok pagi saya harus mengajar, pagi-pagi jam 8 saya udah masuk, udah ngajar besok filsafat Pak. Sama siangnya saya mesti habis itu selisih 5 menit saya harus ngajar lagi besok Pak dalam masyarakat Panjemuk. Mesti belajar lagi. Sore saya harus jadi jam saya ini profesi saya beda, hitungan per jam beda gitu. Besok saya menjalankan 3 profesi saya. Nih, saya sebutin. Jam 8 sampai jam 1 saya dosen. Jam 2 sampai jam 4 sore saya pelatih badminton. Jam 7 sampai jam 9 saya gembala jemaat. Besok ada komsel. Bisa bayangin tuh. Jam 5 sampai jam 6 saya agen asuransi. Besok temu klien. Prudensial. Ibu lihat aktivitas saya. Iya. Iya, Iya. itu. Padat ya, Begitu. Pak. Padat. Udah kayak batu bata. Iya. Makanya ya inilah. Terkadang memang kadang-kadang memang kalau kita penat, kita capek ya memang kadang juga memancing emosi ya Pak. Sebenarnya ya Pak, seperti itu ya. Saya tahu solusinya, makanya ketika saya tahu saya capek, ya istri saya juga sudah tahu, wah saya capek, walaupun ngajar jangan pikir nggak capek, capek kan kita berpikir lebih Iya. capek daripada latihan bulu tangkis, begitu. Nah, dia tahu, karena kan memang saya suka cerita, kalau nggak cerita kan dia nggak tahu, ya dong. Kalau kita nggak cerita siapa yang tahu? Dan saya cerita, dan dia tahu, dia ngerti begitu. Nah, tinggal bagaimana feedback saya ke dia, gitu kan. Untuk komunikasi tetap terbangun gitu. Biasanya WA, telepon, apa malam kalau misalkan kayak begini nih, selesai ngajar kan kita ngobrol di kamar begitu kan, ngobrol apa tadi pagi tentang apa, ngobrol tentang anak gitu yang sekolah di Jepang nih sekarang nih, kan kita ngobrol begitu ya, komunikasi terbangun begitu. Nah, kalau ada sesuatu ya tentunya ya kita diskusi bersama begitu. Jadi kalau saya tadi ya nggak memutuskan berdasarkan otoritas kan saya pegang, tetapi saya tidak menganggap bahwa ini saya berkuasa sepenuhnya tanpa berkomunikasi, saya berhak mengambil keputusan, enggak. Saya mengerti supaya itu komunikasi tetap terbangun. Jadi untuk mengulangi tadi salah cara pengambilan keputusan supaya tidak akhirnya menjadi konflik dan menunjukkan kemarahan begitu. Yang biasanya begitu. Nah, kepenatan itu saya lakukan dengan itu. Tapi kadang-kadang tidak itu juga. Kadang-kadang saya pergi makan. Makan ya apa yang saya mau suka, mau makan durian nih, saya pergi makan durian nih gitu. Ya udah saya makan durian, saya pulang, udah kepenatan hilang. Jadi itu. Karena kan memang jenuh ya, jenuh itu. Kita mengajar badminton saya hampir 15 tahun. Itu jenuhnya bukan main itu. Ya, kemudian ya aktivitas yang kita lakukan monoton setiap hari pasti mendatangkan kejenuhan. Kita perlu refresh. Nah, refreshnya apa yang positif tentunya, begitu. Nah, kalau saya ya kadang-kadang kalau nggak mancing, ya saya paling juga itu tadi.
Selain saya juga jualan ya Bapak Ibu ya, saya juga jualan nih di marketplace. Saya jualan pancingan bekas, barang-barang bekas saya jual. Saya iya benar Bapak Ibu. Saya kadang-kadang dari jemaat suka dapat kiriman barang bekas tapi yang masih bisa layak pakai untuk dijual, saya jual itu kan uangnya untuk gereja ya. Jadi saya tidak ambil buat gereja. Jadi buat nambahin kas gereja lah gitu. Tapi kadang-kadang suka dapat fee gitu. Pak ambil sekian, oh ya udah. Gitu. Ada orang bilang Pak mau jualin motor, kayak jualin mobil, kayak jualin kulkas, mesin cuci, apa saya jualin. Bapak Ibu lihat saya pendeta begitu. S3 loh Bapak Ibu. Saya masih mau begitu. Iya. Luar biasa Pak. Iya, gitu. Bukan cari pujian nih, bukan cari pujian saya. Saya kan bilang ya, hidup saya sebagai pendeta, saya tidak mau mencari uang keuntungan dari gereja. Justru yang ada, kita bekerja, kita bisnis, bagaimana kita memikirkan kita bisa bantu gereja. Yang benar begitu. Amin, amin. Iya, Nah, bukannya kita buka gereja hanya untuk cari keuntungan pribadi kita, mengakainin duit jemaat. Itu bukan pendeta, itu bukan hamba Tuhan itu. Nggak boleh begitu. Iya. nah Pak Dedi nih Ibu Heni ada menjawab bahwa marah karena akal sehatnya dia buang. Benar, Nah, Bu. ini Benar, Bu. mengenai ini nih Bu Heni, saya jadi teringat mengenai orang pemarah yang dia pendam ya Pak Dedi. Jadi amarahnya itu tidak keluar gitu, dia pendam. Nah, ini bisakah menyebabkan orang itu jadi setengah miring, Pak? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa, sangat bisa. Oh. Satu, misalkan ya. Satu. Perceraian atau perselingkuhan bisa menyebabkan pasangan itu langsung depresi, tidak lewatin stres. Karena pertama ada satu guncangan yang hebat di dalam psikisnya dia, kejiwaannya dia. Orang yang tadinya dia anggap dia, pertama orang yang dia percaya, yang dia sayangi juga tentunya, tiba-tiba ketahuan berkhianat. Nah itu bisa menyebabkan guncangan langsung begitu. Tidak tunggu-tunggu lagi lewat nggak yang mau makan, lewat asam lambung dulu, lewat kena lewat kena itu nggak bisa langsung kena goncangan. Makanya tadi ya kemarahannya itu dia mau keluarkan kemarahan nggak bisa, tetapi akhirnya kemarahan itu berbalik ke dalam diri dia sendiri. Akhirnya dia terguncang. Bisa seperti itu. Kenapa dia nggak berani melawan? Mungkin ya itu tadi ya suaminya lebih keras misalkan. Kemudian mungkin suaminya lebih kaya, memang orang kaya, dia mungkin secara ekonomi dulu bukan orang kaya, dinikahi begitu ya. Sehingga ada hal-hal yang membuat dia ketakutan seperti itu. Nah, akhirnya diri dia sendiri. Serangan itu, musuh itu juga berbalik menyerang dia sendiri. Akhirnya dia terguncang secara kejiwaan, dia nggak kuat. Begitu bisa. Nah, orang yang sering marah itu juga akan bisa menyebabkan seperti itu. Bisa sama begitu. Jadi seperti orang skizofrenia jadinya begitu. Kadang-kadang kemarahannya jadi nggak benar. Ada kucing lewat, dia marahin sama dia. Kamu ngapain sih? Bolak-balik sini aja ya. Kucing ngejak ngomong. Itu aja udah stres dia. Itu. Berarti ini benar-benar ya Pak, firman Tuhan itu memang iya dan amin ya Pak Dedi. Betul, iya, Mengatakan amin. ketika kamu marah ya, Iya, buang iya, kemarahan itu sebelum matahari iya, terbenam. iya, Karena betul. itu bisa menimbulkan mayapa, lalu kemudian Iya, betul. kejahatan juga akan timbul. Luar biasa ya Pak Dedi, materi malam ini baik Bapak Ibu sekalian dengan pembelajaran materi mengenai mengendalikan amarah. Ya, ini baik sekali untuk kita ketahui, kita pelajari ya. Jadi kita mengerti bahwa di dalam hati kita itu sangat tidak mendatangkan kebaikan bagi kita ya pada kesehatan jiwa kita. Baik, apakah ini sepertinya tidak ada yang bertanya ya Pak Dedi? Mungkin terkagum-kagum mendengar penjelasan dari Pak Dedi. Jadi tidak ada yang bertanya. Baik, kalau begitu Ibu Heni juga apakah masih mau menambahkan Ibu? Ibu Heni, monitor. Monitor. Ya, Pak sudah Dedi, sampai terima kasih. Ya, udah di Ya. kerjaan. Ini apa namanya, saya hanya menghimbau kepada teman-teman semua. Bukan saya sok pinter ya. Saya juga begitu diproses ya. Dulu saya juga orangnya gampang marah, gampang tersinggung, mudah mudah kecewa sama orang gitu. Ya, harus kita latih diri kita sebab kita kan adalah umat kudus Tuhan ya. Jangan sampai marah. Tadi kan Pak Dedi udah kasih ayat
Itu ayat favorit saya tuh Pak Deddy. Orang Baik. yang bisa mengatasi marah itu melebihi dari seorang pahlawan. Jadi kita Iya. harus menang terhadap diri kita sendiri. Jangan Iya. kita ditembak terus sama si iblis ya. Mm-mm. Konyol. Iya. Pokoknya yang namanya marah itu memalukan diri sendiri. Membuka aib istilahnya ya Pak. Benar, benar, Bu. Membuka aib dirinya Mm-mm. sendiri kalau dia marah. Nih, ada dulu yang konseling sama saya nih Pak Deddy. Ya. Dia pulang ke Indonesia, ibu-ibu ini berteman baik dengan temannya di New York. Dikirim itu lotion tangan. Lotion tangan yang kecil-kecil, bukan yang besar. Tolong ditipin sama temannya yang pernah datang dulu di Amerika kerja. Nah, selama di Amerika, temannya yang mau pulang ini dengan teman yang satu itu teman baik lah, namanya sering hang out together ya, sedang jalan-jalan gitu. Selalu bilang, oh aku mah percaya sama kamu, oh kamu orangnya baik, aku percaya gitu. Tetapi hanya dalam satu hal, gara-gara lotion itu bisa mengakibatkan polemik ya. Polemiknya itu teman yang berangkat ke Indonesia itu nggak merasa tersinggung, nggak merasa marah, dia cuma hanya cerita kepada saya, Bu Heni, ini gimana? Jangan marah Bu, itu dia memalukan diri dia sendiri. Kalau dia nanya apa, karena dia bilang gini, Bu nanti setelah sampai, tolong ya Bu di videoin, kirimin ke saya buktinya bahwa Ibu sudah kasih itu hand lotionnya kepada teman yang orang-orang yang di Indonesia itu. Nah, aduh Bu, dia bilang sama saya, dia ngomong kalau dia percaya sama saya, tapi kenapa masalah ini aja dia ngomong kayak gitu? Udah jangan tersinggung, sebenarnya dia punya kelainan jiwa, dia nggak waras. Kalau dia waras dia nggak mungkin begitu. Kalau dia waras dia nggak mungkin mempermalukan dirinya sendiri, gitu loh. Ya kan? Saya bilang gitu. Jadi kadang-kadang kita hati-hati kita melakukan itu, kita menelanjangi diri kita sendiri. Kalau kita mau mengibarkan bendera istilahnya ya kepada dunia bahwa saya adalah warga kerajaan Allah, saya orangnya marah, saya punya integritas, saya tidak pemarah, saya orangnya punya integritas, saya adalah ambasador surgawi umpamanya gitu. Jagalah sikap. Jangan gara-gara sikap kita, gara-gara minta bukti itu kamu mempermalukan diri kamu sendiri. Sebenarnya bukan untuk orang yang kamu tanya. Nggak ada masalahnya. Tetap di mata Tuhan orang itu punya integritas, punya kejujuran yang tinggi. Tetapi karena kamu kecewa, karena kamu marah, terus kamu minta bukti videoin, minta bukti pengirimannya, itu sudah satu menelanjangi kelakuanmu sendiri. Yang tadinya orang tidak tahu siapa kamu. Gitu kan. Nah itu saya bilang sama teman-teman semua. Hati-hati. Jangan gampang. Karena waktu dimarah itu kita kehilangan kesadaran. Benar nggak Pak? Kayak orang mabuk. Kehilangan kesadaran. Jadi melakukan apa kayak si Aling tadi bilang. Gimana dengan orang mabuk, Pak? Bagaimana kalau orang ngedrak? Itu lain lagi karena kehilangan kesadaran dia melakukan itu, ya. Tetapi kalau ada hatinya yang dengan kotor gitu, dia ingin menutupi kekotorannya, entar ada-ada aja. Dia lakukan ini, nutupin kekotorannya, menurut dia pintar, makanya jangan pakai hikmat manusia. Jangan pakai barometer firman Tuhan. Itu saya melatih diri saya, Pak. Karena pernah ada masalah juga dalam hidup saya. Pernah, saya gagal dalam hal ini. Bagaimana? Kalau Bapak kan mancing tuh Pak. Kalau saya pergi ke Central Park di New York ini, ada di tengah-tengah kota, namanya Pak, Central Park. Di situ saya duduk dan merenungkan apa yang saya pernah lakukan salah, apa ini, saya merenungkan bagaimana ya solusinya untuk supaya saya berkemenangan. Terus ada di sini di Amerika ini Pak, ada pendeta yang namanya Pendeta Lukas Kusuma. Dia mengajarkan marah tidak mengakibatkan dosa. Kalau kamu marah mengakibatkan dosa, itu sangat-sangat berbahaya itu. Itu nggak boleh katanya gitu. Nah akhirnya saya belajar dan saya terapkan. Apa saya berhasil satu kali? Tidak.
gagal, tapi saya nggak mau mengatakan, waduh, pernah sih Pak putus asa, kenapa sih gua gagal lagi ya? Kenapa sih gua kalah lagi ya gitu? Hati Tapi banget terus ya lagi. Freddy. Iya, saya pernah Pak diajarin sama pendeta, di sini namanya pendeta Yosua Yongki, Oh iya, kasih karet iya, iya. Pak di tangan. Begitu Ya, itu saya salah kalah, satunya. begitu saya marah, saya cepret tangan saya. Saya marah lagi, saya cepret tangan saya. Kan sakit tuh Pak. Saya cepretnya bukan asal cepret doang, saya cepret bener-beneran. Sampai bos saya bilang gini, ada apa dengan kamu? Kamu kenapa nyakitin hati kamu? Nggak boleh. Menurut orang Amerika itu kelainan jiwa itu Pak. Kelainan jiwa. Nah, Saya, jadi, saya mau tanya sama Ibu nih, selama Ya, Ibu dulu suka marah-marah gitu, uh-uh. Ibu pernah nggak ngerobek duit orang? Gimana? Selama Ibu marah-marah begitu, Ibu pernah nggak merobek duitnya duit dolar? Oh, nggak pernah. Nggak pernah, aman berarti, aman. Masih waras ya Pak. Masih. Iya. Tapi benar Bu, gini Bu, salah satu terapinya adalah, salah satunya selain karet adalah Ibu berdiri di cermin. Ini bukan Ibu lah ya, siapapun ya yang mau mengurangi kemarahannya adalah selalu banyak bercermin, lihat dirinya dia. Kenapa sih kamu pemarah? Kamu tuh jelek begitu. Ya selalu kita ngomong begitu. Kita bilang bukan mengutuki diri, tapi bilang kamu harus berubah tuh. Kamu tuh nggak pantas jadi pemarah. Lihat kamu nih, kamu orang berpendidikan misalkan gitu, kamu pelayan Tuhan, kamu ini selalu ngomong begitu. Jadi melatih kita mengingatkan nih. Kayak Daud kan pernah ngomong ya, kita berkata bangunlah hai jiwaku. Begitu. Dia memperkatakan sesuatu ke dalam dirinya dia supaya untuk mengingatkan, iya aku udah nggak boleh marah lagi. Jadi latihannya salah satu begitu, menyampaikan pesan-pesan yang positif, seakan-akan sedang menasihati diri kita sendiri. Mungkin ketika kita dinasihat orang lain kita nggak terima. Kenapa? Karena orang lain bukan kita. Tapi ketika kita melihat dalam kaca, ini adalah kita sendiri. Masa kita mau ngamuk sama diri kita sendiri, itu gambaran kita kok. Begitu. Kita mau pecahin tuh kaca kan nggak mungkin. Nah kita yang menasihati diri kita sendiri begitu. Kamu sayang temperamen ya begitu. Kamu nggak boleh temperamen dong. Kamu harus begini dong. Begitu. Jadi salah satu yang pada kita bisa mengurangi. Gitu. Ya, selain karet. Apalagi buat perempuan ya Pak, bagus nih sambil ngaca. Dia tadi kamu marah. Oh iya tadi Pak Dedi bilang memang perempuan biasanya banyak tuh marah karena dia pakai feeling. Ya, lagunya enak lagunya. Daniel Sahureka. Kamu tega ya sama saya ya, kamu nggak ngerti perasaan saya sudah begini, saya sudah begini. Nah itu Pak, benar. Karena nggak pakai akal sehatnya dibuang di tempat sampah. Nah kalau ibu-ibu di sini udah nggak pakai perasaan lagi, semuanya pakai hikmat Tuhan. Oke. Pakai perasaan. Ya udah saya kembalikan lagi sama Aling. Thank you Pak Dedi. Ngomong-ngomong rotinya udah makan belum? Udah Pak, tadi udah ngopi, ngantuk saya tadi Pak. Oh ngantuk ya, pakai ngopi ya? Belum pernah saya biasa kan kalau di rumah bos yang satu Pak minum kopinya yang non kafein. Tadi saya pakai kafein aja, ngantuk saya Pak. Ya. Kalau kemarin di sana, tuh saya kenapa kemarin? Kemarin saya gara-gara ngantuk, saya bikin renungan saya asal-asalan tuh Pak laporan itu. Karena saking ngantuk saya. Ngaku dosa saya. Tubuh bisa membuat fokus hilang. Makanya saya tadi siang saya videokan sambil saya bicara ke jemaat gereja, saya bagikan bahwa jangan membaca Alkitab pada malam hari gitu. Kalau Anda memangnya bisa terbiasa ya oke. Tapi kalau Anda yang nggak pernah terbiasa akhirnya tidak terbaca. Kenapa? Karena udah nggak bisa fokus, capek tubuh, capek pikiran, udah mau malam baca Alkitab ngantuk pasti tidak terbaca. Jadi saya sarankan baca Alkitab itu ya sesuaikan dengan waktu kosongnya kita. Kita ada waktu luang baca Alkitab gitu. Buka aja handphone, baca Alkitab, renungin. Jadi satu hari itu kita baca. Jangan sampai kita tidak baca sama sekali. Jadi jangan sesuaikan bacanya pun nggak fokus dan nggak konsen dan nggak dapat apa-apa, percuma begitu. Iya. Begitu. Oke, makasih Pak Dedi. Oh iya, Bu, di Amerika Starbucks jual kopi ya. Dia nggak jual bajigur.
Enggak Sama. ada Pak, kalau bajigur saya Ada bikin ya? sendiri Oh, Pak. bajigur. Aduh, udah kangen nih Pak, winter bagus nih bajigur Pak. Aduh, Bajigur. iya, udah Pak lama nggak Dedi minum nih, bajigur. Iya, Bu Heni iya. lagi dingin di sana Pak, malah ngomongin Ya, bajigur. makanya tadi kalau Starbucks di sana jual bajigur, Ibu tinggal makan pakai singkong rebus doang. Enak. Aduh, mantap. Ih, mantap sekali pasangannya. Iya. Iya. Ya, baik pelajaran materi malam ini. Terima kasih ya Pak Dedi sudah memberikan Ya, kami satu sama-sama Bu. pencerahan Sama-sama ya. Bapak Ibu semua, terima kasih. Untuk bekal bagi kami ya tentang bagaimana kami sekarang mengerti mengendalikan amarah. Baik Pak Dedi, silakan tutup kelas kami dengan closing statement dari Pak Closing Dedi. statement saya adalah malam hari ini, tolong di handphone saudara atau bikin profil pas saudara, jangan marah. Bikin seperti itu. Amin. Jangan menjadi pemarah. Itu mengingatkan kita untuk kita tidak kebablasan di dalam diperbudak oleh hawa nafsu kemarahan yang memuncak. Nah, closing statement saya adalah mari Bapak Ibu kita kembali kepada firman. Orang yang taat kepada firman, kita harus berubah. Hidup kita harus mengalami kebaikan demi kebaikan, dan jangan lupa kalau kita berhasil melewati segala kebaikan itu, yakinkan kita pasti bisa lakukan. Kenapa? Karena bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Dan kalau kita sudah bisa berubah dari kehidupan manusia lama menjadi manusia yang baru, maka ingatlah untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena semua itu hanya Tuhan yang bisa memampukan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua, Bu Aring, Bu Heni, dan semua tim. Thank you buat malam hari ini. Kita bisa atur waktu untuk kita berjumpa lagi di minggu depan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Silakan Pak pimpin kita berdoa ya. Ya. Bapak, terima kasih malam hari ini, bersyukur untuk pertemuan pembelajaran. Biarlah kelas ini, kelas pastoral konseling, akan terus memberkati banyak kami semua, dan juga Tuhan saudara-saudara kami yang menyaksikan lewat siaran tunda. Tuhan yang menolong, memampukan kami dari sesuatu yang tidak mungkin kami mampu, dan hanya Tuhan yang mampukan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, kami terbatas dalam ruang dan waktu, dengan berbagai tempat, tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Tuhan menolong kami dan menjalankan aktivitas dan istirahat kami, supaya apapun yang kami lakukan di dalam istirahat kami dan aktivitas kami, tetap nama Tuhan yang kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di dalam berkas pengajaran yang lain. Tangan Tuhan menolong dan memampukan kami dan memberikan kami pengertian, pemahaman, pengajaran, hikmat yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkat Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menuntun menyertai kita. Sepanjang malam hari ini, sepanjang siang ini, bahkan sepanjang pagi ini, di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada satu kali kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang yang percaya dan diberkati. Bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk pelayanannya yang luar kasih. biasa bagi kami semua malam ini. Semoga pelayanan Pak Dedi diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kelas ini akan tetap ada ya di minggu depan di hari yang sama, hari Kamis di pukul yang sama, yaitu pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan tema-tema yang menarik lainnya lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga pengajaran malam ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua ya. Baik, sekarang kita akan akhiri kelas kita. Selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.